Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ke sub berikutnya adalah dilatasi waktu. Jadi yang dimaksud dengan dilatasi waktu adalah waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian seolah-olah waktunya semakin lama. Ini namanya dilatasi waktu. Jadi waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian seolah-olah mulur itu semakin lama. Ini ketika pengamatnya bergerak mendekati kecepatan cahaya. Rumusannya adalah nih, delta T sama dengan delta T aksen dibagi akar dari 1 dikurangi Pi per C dikuadratkan. Jadi ini adalah rumusan dilatasi waktu. Delta T sama dengan delta T aksen dibagi akar dari 1 dikurangi Pi per C dikuadratkan. Jadi kalau kontraksi panjang itu berarti panjangnya semakin pendek seolah-olah, sedangkan dilatasi waktu, waktunya semakin bertambah. Dengan notasi delta aksen adalah waktu yang diamati pengamat diam. Nih, jadi delta T aksen adalah waktu yang diamati pengamat diam. Kemudian delta T adalah waktu yang diamati pengamat bergerak. Nih, jadi kita harus paham delta T aksen itu apa, delta T itu apa. Jadi delta T aksen waktu yang diamati pengamat diam, sedangkan delta T adalah waktu yang diamati pengamat bergerak. Sekarang kita ke contoh soal. Nih, contoh soalnya, sebuah partikel radioaktif dalam keadaan diam dapat mencapai usia 0,01 sekon. Tentukan usia yang dapat dicapai radioaktif bila selalu bergerak dengan kelajuan 0,98 C. Nih, di sini kita mana yang 0,01 itu apakah delta T atau delta T aksen. Jadi delta T aksen adalah waktu menurut pengamat yang diam atau waktu ketika bendanya diam. Sehingga dari contoh soal ini yang diketahuinya berarti delta T aksen adalah 0,01. Jadi delta T aksen adalah waktu berdasarkan pengamat yang diam atau waktu ketika bendanya diam. Sedangkan 0,98 C adalah Pi. Yang ini delta T aksen 0,01 ini kalau kita rubah ke dalam notasi ilmiah akan menjadi 10 pangkat negatif 2. Jadi boleh 0,01, boleh juga dirubah ke dalam notasi ilmiah yaitu 10 pangkat negatif 2. Sedangkan yang ditanyakan berarti adalah delta T. Nih, kita jawab. Rumusannya adalah delta T sama dengan delta T aksen dibagi akar dari 1 dikurangi Pi per C dikuadratkan. Tadi delta T aksennya adalah 0,01, boleh juga 10 pangkat negatif 2. Kita menggunakan 10 pangkat negatif 2 saja. Jadi delta T aksennya boleh juga 0,01, tapi di sini saya akan menggunakan 10 pangkat negatif 2, Pi-nya adalah 0,98 C. Kemudian 0,96 C kuadrat adalah hasil dari kuadrat dari 0,98 C dikuadratkan. 0,98 kuadrat atau 0,98
dikali 0,98 hasilnya 0,96. C dikuadratkan menjadi C kuadrat. Ini juga sama, C dikuadratkan menjadi C kuadrat. Lantas, yang ini tetap sama 10 pangkat negatif 2, sama seperti ini. Sedangkan 0,96 adalah hasil pembagian dari C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. 1 dikalikan 0,96 sama dengan 0,96. Lantas 0,04 adalah hasil pengurangan dari 1 dikurangi 0,96, hasilnya 0,04. Kemudian 0,04 diakarkan, maka menjadi 0,2. Lantas di sini kan 10 pangkat negatif 2 dibagi 0,2. Artinya kan di sini 1. 1 dibagi 0,2. Jadi 0,2 dikalikan berapa supaya menjadi 1, maka hasilnya 5. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat negatif 2 sekon. Jadi ini 5 dari mana? Ini kan artinya kan 1 kali 10 pangkat negatif 2. 1 dibagi 0,2. Artinya kan 0,2 dikalikan berapa supaya hasilnya sama dengan 1. Berarti dikalikan 5. Ini jadi jawabannya atau contoh soal yang berkaitan dengan dilatasi waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.